Bab 45. Si tua bangka. Kembali POV Ata. Lo nggak bawa mobil lagi? Tanya gue ke si cantik sambil berjalan beriringan melewati koridor sekolah. Kami lagi menuju ke depan. Enggak, Mas. Jawab si cantik. Gue jadi curiga. Deh. Curiga apa? Mas. Mobil lo digadai ya? PHT. Si cantik hampir tertawa. Enggak lah. Mas. Elaknya. Terus ngapain gak pernah lo bawa? Ditarik leasing. Hehehe. Klek. Gue tertegun mendengarnya. Lo udah ada yang jemput? Tanya gue. Anu. Mas. Enggak ada. Jawab dia sedikit terbata. Mau gue antar pulang? Iya. Mas. Mau. Ia tampak bersemangat. Sebelum gue traktir makan dulu ya. Lo lapar, kan? Enggak terlalu sih, Mas. Biar enggak terlalu, lo tetap harus makan. Lo enggak boleh makan telat. Lo kan lagi hamil. Lo harus pinter-pinter ngejaga kesehatan. Ucapan gue udah kayak emak-emak bawel. Lo pengen makan apa? Tanya gue. Apa ya? Si cantik tampak berpikir. Gimana kalau ke warung prasmanan yang nasinya gratis? Aku lagi kepengen makan ayam goreng kremesnya. Deh. Gue terkejut dengan permintaan si cantik. Kok, lo tau warung kayak gitu? Tanya gue. Iya juga ya, Mas. Enggak tahu kenapa nih, Mas, tiba-tiba inget warung kayak gitu. Si cantik menggaruk-garuk kepalanya. Tampaknya ia sendiri kebingungan dengan permintaannya yang baru saja. Gue berpikir, apa mungkin ingatannya sedikit demi sedikit lagi kembali? Seketika gue berasa kayak punya harapan. Gue seneng misal dia bisa mengingat saat kebersamaan dia sama gue dulu. Saat dia masih jadi istri gue. Tapi, gue takut. Gue takut dia nanti akan kecewa setelah mengetahui kebenaran itu. Dia yang ternyata udah menikah sama gue. Cuma laki-laki yang kere. Gimana? Mas? Mau kan ngajak aku ke warung prasmanan? Ucap si cantik membuyarkan pemikiran gue yang baru aja. Oke. Ayo kita ke sana. Gue refleks menggandeng si cantik sambil berjalan ke tempat parkiran di mana si Ayang berada. Tetapi begitu sampai di tempat tersebut, gue dan si cantik terkejut dengan keberadaan Aldon. Mobilnya masuk ke area sekolah. Ia tampak berdiri sambil bersandar di bodi mobil tersebut. Sambil diam-diam tangannya masuk ke dalam celana di bagian belakang. Ia menggaruk-garuk pantatnya. Setelah itu, ia kembali mengeluarkan tangannya tersebut. Lalu ia tampak membaui jari-jarinya. Hoe. Gue hampir mau muntah melihat kelakuannya dia. Begitu melihat kedatangan gue dan si cantik. Dia kayak tersentak. Dia spontan mengelap jemarinya di kemeja yang ia kenakan. Setelah itu ia tampak tersenyum ke arah si cantik. Sayang. Kok? Kamu ada di sini? Si cantik terkejut dengan keberadaan Aldon. Dia terus melangkah beriringan sama gue menuju ke hadapan Aldon. Aku mau jemput kamu, sayang. Jawab Aldon setelah kami sampai di hadapannya. Tapi aku kan gak minta. Protes cantik. Dari raut wajahnya, ia tampak tak suka dengan kedatangan sang kekasih. Entah kenapa gue juga gak tahu. Sebagai pacar kan aku harus peka. Meski kamu gak minta, aku harus ada buat kamu. Ucap Aldon sambil menyentuh pipi si cantik. Ngelihat pemandangan tersebut, mendadak dempat dah gue begitu bergemuruh. Kayak enggak rela aja istri gue disentuh oleh orang lain. Apalagi tangan dia yang buat nyentuh si cantik adalah tangan yang tadi buat garuk-garuk pantat. Plak. Gue segera menghempaskannya. Kamu kenapa? Aldon dan cantik heran dengan kelakuan gue. Anu, itu, barusan ada nyamuk. Gede. Gue terpaksa berbohong. Dan mereka percaya gitu aja. Sayang, kamu pulang aja ya. Pinta si cantik ke Aldon. Loh, kenapa? Aldon terheran. Aku udah keburu janjian sama Mas Atta buat makan siang bareng. Kan, aku harus mendahulukan yang janjian pertama dulu. Aku juga mau ngajak kamu makan siang. Gimana kalau kita makan siang bertiga aja? Bertiga? Cantik terkejut dengan ajakan Aldon. Iya, bertiga. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Lagian,
Aku juga pengen lebih mengenal teman baru kamu ini. Aldon melihat ke arah gue. Kalian makan siang berdua aja. Gue langsung menolaknya. Kok gitu? Kenapa, Mas? Ya enggak kenapa-napa. Kita makan siang barengnya lain kali aja. Jelas gue. Ayolah, Mas. Ikut makan siang kami aja. Soalnya aku juga pengen makan siang bertiga. Si cantik sedikit memaksa. Tapi, gue. Please. Dia begitu memohon. Dan gue nggak mungkin ngecowain cewek yang lagi hamil. Mungkin aja ini termasuk ngidamnya dia. Oke, lah. Gue terpaksa mengiyakan. Asik. Si cantik seketika girang. Ayo masuk ke mobil. Ajak Aldon. Kami pun segera masuk ke mobil mewahnya dia. Gue terpaksa untuk sementara ninggalin si Ayang di parkiran sekolah. Mobil berhenti di sebuah parkiran restoran mewah. Restoran yang seumur-umur belum pernah sekalipun gue singgahi. Maklum, duit gue nggak cukup kalau disuruh beli makan di tempat seperti ini. Mending uangnya gue beliin gorengan, dapat sekarung. Kita bertiga masuk ke dalam. Suasana restoran lumayan ramai didatangi oleh pelanggan-pelanggan yang lain. Aldon, cantik. Kita di sini. Terdengar suara yang lumayan lantang. Pandangan kita pun langsung tertuju ke arah suara tersebut. Bejir. Ternyata ada bokapnya si cantik juga. Batin gue sambil melihat ke arah Baskoro, si tua bangka sombong. Dia lagi duduk di salah satu sudut dengan seorang wanita. Kayaknya wanita itu nyokapnya si cantik. Sayang, kok papa sama mama ada di sini? Tanya Neidin. Rupanya ia juga terkejut dengan keberadaan si tua bangka dan istrinya. Mereka juga ingin makan siang sama kita. Sayang. Enggak papa. Kan? Iya. Enggak papa. Jawab Neidin. Tapi sambil ia ngelirik ke arah gue. Mungkin dia lagi ngerasa nggak enak sama gue. Kita bertiga berjalan mendekat ke arah si tua bangka dan istrinya. Halo, Pa. Ma. Sapa Aldon setelah kita sampai di hadapan mereka. Tua bangka dan istrinya pun balas sapaan tersebut dengan senyuman. Tetapi kemudian tatapan si tua bangka mengarah ke arah gue. Dia natap gue dengan ekspresi sinis. Gue pun gak mau kalah. Gue langsung pelototin dia, biar tahu rasa. Ayo, silakan duduk. Ucap istrinya si tua bangka. Maaf, Pren. Otor lupa nama mamanya si cantik. Otor bikin nama baru lagi aja ya. Sik sisi. Miranda kayaknya bagus. Kayak semir rambut. Iya. Mah, jawab si cantik. Kami bertiga segera duduk di hadapan si tua bangka dan istrinya yang bernama Miranda tersebut. Oh ya, masnya siapa? Bu Miranda menuding gue. Kenalin, Mah, dia namanya Mas Atta. Dia teman baru Neidin. Sekaligus rekan kerja Neidin. Ucap si cantik. Cekep ya. Kayak opa-opa Korea. Sarang hayo. Hehehe. Celetuk Bu Miranda sambil terkekeh. Gue pun jadi tahu. Ternyata kegatelannya si cantik sama kekahannya si cantik menurun dari dia. Cuy, cekep cakep tapi kere. Celetuk si tua bangka Baskoro. Neidin dan mamanya pun seketika melihat ke arah dia. Kayaknya mereka nggak suka dengan cemoohan si tua bangka ke gue. Kalian mau pesan apa? Ibu Miranda menyodorkan beku menu ke arah gue, Cantik dan Aldon. Kami bertiga pun segera memilih makanan yang ada di restoran ini. Nah, Atta rumahnya di mana? Tanya Ibu Miranda membuat obrolan sembari menunggu pesanan kami datang. Di Jalan Sedot, Om, Bu. Jawab gue. Cuy, di area itu kan cuma ada lingkungan orang-orang miskin. Banyak perumahan-perumahan kecil yang buat selonjor aja nggak cukup. Pasti rumah dia pun juga ada di sana. Sahut si tua bangka. Lagi-lagi dia berusaha mencemooh gue. Beda sekali dengan rumah milik calon menantuku ini. Dia tinggal di apartemen elit dan mewah. Iya kan, Don? Dia merangkul Aldon yang duduk di sebelahnya. Si Aldon pun menanggapi ucapan tersebut dengan senyuman bangga. Nih, tiba-tiba Ibu Miranda mencubit lengan si tua bangka. Kayaknya dia ingin menghentikan apa yang diucapkan oleh suaminya. Mungkin karena gak enak sama gue. Oh ya, nah Atta sudah jadi guru berapa lama? Tanya Ibu Miranda lagi. Sudah hampir 3 tahun,
Bu, lumayan lama ya. Pasti murid-muridnya pada senang punya guru tampan kayak Naata. Hehehe. Bu Miranda lagi-lagi kayak gatel sambil terkekeh. Gue pun hanya tersenyum menanggapinya. Jadi guru honorer kok. Bangga. Kayak calon menantuku ini, loh. Seorang pembisnis hebat. Sudah menjadi seorang pemimpin di usia muda. Papa jangan merendahkan pekerjaan guru. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang mulia. Tanpa guru papa juga nggak akan jadi apa-apa. Celetuk si cantik. Ia yang nggak terima dengan ucapan papanya. Sedang gue masih santuy. Masih gue pantau apa lagi yang akan dia lakuin ke gue. Suasana jadi sedikit tak mengenakan karena kelakuan si tua bangka. Mana makanan pesanan kami nggak segera datang. Maka kami berlima pun kayak mati gaya. Oh ya, Nadine. Aku mau ngasih kamu sesuatu. Ucap Aldon kemudian. Ia mencairkan suasana. Ngasih apa? Cantik pun penasaran. Aldon tampak merogoh sesuatu dari kantong celananya. Rupanya sebuah kotak perhiasan. Ini buat kamu. Ucapnya sambil mengulurkan kotak perhiasan tersebut yang sebelumnya telah ia buka. Kotak perhiasan berisi sebuah kalung. Dan gue curiga, kalung itu kayaknya bukan kalung emas. Kayaknya cuma kalung kuningan. Gue hafal, soalnya Mbah sering pakai kalung kayak gitu buat pergi ke kondangan. Katanya buat dipamerin ke temen-temennya biar disangka emas. Loh, kamu kan udah ngasih aku kalung. Timpa Nadine. Kalung yang mana? Ini. Nadine memperlihatkan kalung yang melingkar di lehernya. Kalung dengan bandul berbentuk hati. Uhuk. Gue seketika terbatuk-batuk karena melihat kalung tersebut. Itu kan kalung pemberian gue. Yang gue beli buat dia waktu dapat bonus dari Pak Kepala Sekolah. Aldon juga tampak terkejut. Mungkin dia lagi bertanya-tanya karena kalung tersebut. Kok kamu bisa pakai kalung itu? Tanya Aldon dengan suara terbata. Beberapa hari yang lalu pihak rumah sakit yang waktu itu menghubungi aku. Katanya mereka lupa menyerahkan kalung ini. Ini benar kalung dari kamu, kan? Tanya si cantik. Iya. Jawab bohong Aldon. Sambil entah mengapa ia melirik ke arah gue. Tuh kan, menantuku emang yang terbaik. Dia selalu memberikan barang-barang mewah. Coba kalau misal Nadine pacaran dengan cowok kere. Nadine pasti nggak akan diberi apa-apa sama tuh cowok. Kelakar si tuan bangka. Dia jelas-jelas lagi nyindir gue. Padahal dia nggak tahu aja. Tuh kalung pemberian gue. Bukan dari calon menantu kesayangannya dia. Permisi. Seorang pelayan akhirnya datang. Ia membawakan pesanan kami. Ia segera meletakkan makanan-makanan itu di atas meja. Silahkan dinikmati. Ucap si pelayan. Makasih, Mbak. Balas kami. Ayo kita makan. Ajak Ibu Miranda. Kami pun mulai menikmati makanan masing-masing. Hidangan yang lumayan asing di mulut gue. Kan, gue jarang makan makanan mewah kayak gini. Oh ya, Don. Nanti setelah kamu menikah dengan Nadine, kan pasti kamu yang benar-benar akan memimpin perusahaan. Apa kamu sudah siap? Ucap si tua bangka di tengah-tengah kegiatan makan kami. Dia kayaknya sengaja membicarakan hal itu di hadapan gue. Maksud dia biar gue tahu kalau si cantik dan Aldon cepat atau lambat pasti akan menikah. Dan Aldonlah yang akan memimpin perusahaan dengan didampingi si cantik. Aldon sudah sangat siap. Pah. Jawab Aldon mantap. Papa mau tanya. Apa kamu sudah memiliki strategi bisnis yang akan kamu lakukan jika kamu sudah menjadi pemimpin perusahaan? Tanya si tua bangka sambil melirik ke arah gue. Lagi-lagi dia sengaja ingin ngomongin soal bisnis di hadapan gue yang menurutnya sangat buta akan hal tersebut. Sudah dong, Pa. Apa strategi bisnis kamu? Berdoa, Pa. THT, hahaha. Gue spontan tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban si Aldon. Mana ada seorang calon pemimpin perusahaan memiliki jawaban kayak gitu? Si tua bangka, Aldin, Bu Miranda dan cantik langsung melihat ke arah gue. Sumpah, ketawa gue yang barusan cuma keceplosan. Habisnya membagongkan banget. Cuma seorang guru berani menertawakan orang lain yang kedudukannya lebih tinggi dari dia. Celetuk si tua bangka. Dia jelas nyindir gue. Aku yakin jika diberi pertanyaan yang sama pun,
Pasti dia nggak akan bisa menjawabnya. Otaknya nggak akan mampu untuk mencerna dunia kami. Tentang mengelola perusahaan. Apa Om ingin mendengar jawaban saya? Celetuk gue. Asli gue udah nggak tahan mendengar cemoohan dia. Ya udah silahkan jelaskan apa strategi bisnis yang akan kamu lakukan jika kamu adalah seorang yang akan menjabat menjadi pemimpin perusahaan. Tantang dia. Oke. Gue menyetujuinya. Jika saya jadi si pengelola atau pemimpin perusahaan, yang pertama akan saya lakukan adalah menentukan visi dan misi. Tujuan langkah untuk menjalankan perusahaan. Karena dengan visi, arah bisnis kita dapat membuat instruksi yang jelas dalam strategi bisnis. Misal untuk apa bisnis ini dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab, dan sebagainya. Lalu yang kedua kita harus memegang kendali para petinggi, atau eksekutif agar tetap berpegang teguh pada nilai organisasi, atau tujuan awal kita. Setelah itu analisis SWOT. Analisis ini adalah komponen penting strategi bisnis untuk tetap mengendalikan laju perusahaan. Setelah kita beres dengan intern perusahaan, saatnya kita menonjolkan apa yang perusahaan kita miliki kepada halayak luar. Kita harus membuat branding yang baik. Memberikan layanan positif dalam bentuk apapun. Karena dalam berbisnis, kepercayaan atau reputasi sangat diperlukan. Nah, strategi yang satu ini sangat diperlukan untuk menghadapi konsumen langsung, atau investor-investor luar yang akan bekerja sama dengan perusahaan kita. Lalu setelah branding, saatnya kita untuk mengakuisisi perusahaan baru. Karena dengan cara seperti itu, peluang perusahaan untuk bersaing di pasar yang luas pun semakin terbuka lebar. Kemudian yang terakhir, terapkan strategi nilai dari apa yang perusahaan kita hasilkan. Harga yang harus kompetitif, tentu saja untuk menarik konsumen atau memberikan nilai aspiratif pada produk di perusahaan kita. Pusing ya, Bun? Sama. Si tua bangka, Aldon, Bu Miranda, dan Cantik tampak melongo mendengar penjelasan gue. Mereka kayaknya lagi pada terkesima sama gue. Mereka nggak tahu aja apa yang gue jelasin baru aja adalah materi tentang strategi bisnis di buku yang tadi pagi gue baca. Buku yang diberikan oleh Pak Freddy Samfo untuk gue pelajari. Tapi selain itu, gue memang orangnya termasuk cerdas. Gampang mencerna sesuatu. Dulu aja sebetulnya gue dapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Tetapi karena kemiskinan gue terpaksa menolaknya. Gue mikirnya sekolah di sana pasti harus mengeluarkan biaya yang lain-lain. Seperti biaya hidup yang mahal. Selain itu, gue nggak tega meninggalkan Simba sendirian. Dia kan cuma tinggal punya gue. Akhirnya gue kuliah di universitas seadanya. Dan berakhir menjadi guru olahraga. Nggak nyambung emang. Tapi biarlah, suka-suka otornya. Plok, plok, plok. Tiba-tiba si Cantik berdiri sambil bertepuk tangan. Wih, Mas Atta keren. Pujinya. Udel gue pun langsung menjeprak karena ucapan dia. Sudah, ayo kita lanjut makan. Ucap si tua bangka. Kayaknya dia nggak mau mengakui kekalahannya. Kita pun kembali melahap makanan masing-masing. Kini si tua bangka juga Aldon tak lagi berani berbicara wah lagi di hadapan gue. Apalagi membicarakan soal bisnis. Mereka kayak udah gue skakmat habis-habisan. Hahaha. Mas Atta pulangnya bareng kita lagi aja. Ucap si Cantik sembari kami yang berjalan meninggalkan restoran. Iya, benar. Lo bareng ke mobil gue aja. Entar gue antar ngambil motor butut lo di sekolah. Tambah Aldon. Sial. Dia ngejek si Ayang dengan sebutan motor butut, batin gue dongkol. Walau si Ayang kemang butut sih. Tapi gue kayak enggak terima gitu. Enggak usah. Gue ke sekolah naik taksi aja. Tolak gue ke mereka. Cih. Orang miskin pakai sok-sokan naik taksi. Biasanya juga pakai motor rongsokan. Pakai sok-sokan nolak tumpangan orang lain. Celetuk si tua bangka. Sumpah. Gue gedek banget sama dia. Kalau dia bukan bokapnya si Cantik. Udah gue santet online dia dari dulu-dulu. Bram. Terdengar suara mobil yang mendekat. Mobil mewah yang harganya selangit. Mobil yang enggak sembarangan orang bisa membelinya. Papa, ini mobil impiannya Mama. Bisik Miranda ke telinga si tuan bangka setelah kita sama-sama melihat mobil tersebut. Mobil yang bertengger di depan pintu masuk restoran. Sama,
Mah, papa juga memimpikan mobil kayak gini. Balas si tua bangka. Kapan kita bisa membelinya ya, Pa? Sabar ya. Mah, uang kita belum cukup. Haf. Ibu Miranda tampak menghela nafas kesal. Pintu mobil mewah tampak terbuka. Ada seorang laki-laki yang mengenakan jas rapi keluar dari mobil tersebut. Tap, tap, tap. Entah mengapa si laki-laki itu berjalan ke arah kami. Dan kemudian berdiri tepat di hadapan gue. Silakan, Tuan. Mobilnya bisa Anda naikin. Ucap laki-laki itu sambil menyodorkan kontak mobil ke arah gue. Hah? Maksudnya? Gue pun kebingungan. Mobil ini adalah milik Tuan. Anda bisa memakainya. Klek. Gue terkejut luar biasa. Dan ternyata, si tua bangka, Aldon, Bu Miranda dan Cantik juga sama terkejutnya kayak gue. Langsung ke bab selanjutnya ya. Hari ini up 2 bab.